Tunggu, sampai kita 23. baca nomor Ini 22. dibukanya, Ngamuk. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang saya tanya, yang diusir Yesus di sini, yang manggil dia Tuhan atau yang tidak memanggil dia Tuhan? Yang di situ, biar ku jelaskan, Iya. baca dari ayat 15 ya. Iya, Yang diusir kau oleh kasih Yesus nggak ini. menjelaskan? Kau kasih nggak menjelaskan? Baca dulu ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dengar itu. Jangan perkataan Yesus itu di situ. Jangan kau potong-potong. Di sini Biar kau yang punya diusir akal. oleh Yesus. Kau Di yang sini punya akal atau diusir oleh aku? Yesus. Kau yang Dinda, punya akal atau aku? Dinda. Kau nggak kasih Di aku sini- menjelaskan. Dengar dulu, Dinda. Sebelum kau Dengar, jelaskan, dengar. aku dulu. Kau kasih nggak aku menjelaskan? Kau kasih nggak aku menjelaskan? Iya, setelah ini kau menjelaskan, dengar. Sebelum kau menjelaskan, aku tanya dulu samamu biar aku tahu arah penjelasanmu. Yang diusir oleh Yesus di sini, yang manggil Yesus Tuhan atau yang tidak mengaku Yesus Tuhan? Yang ngaku Yesus, yang bilang-bilang Yesus Tuhan. Nah, selesai. Selesai. Berarti berdasarkan perkataanmu di awal Tunggu tadi, dulu, ketika tunggu dulu, aku tunggu. Yesus Tuhan, Tunggu dulu. Yang diusir Yesus itu kau. Tunggu biar ku jelaskan, biar ku baca dari ayat 15. Silakan, kena lagi kok. Dari 15 Di situ ya, iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguh-sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Seperti kau, Farouq. Dari buahmu, dari perkataanmu lah aku bisa mengenal kau. Nah. Sudah? Boleh abang yang menjelaskan sekarang? Berbicara? Boleh abang Itu yang berbicara? tunggu. Itu tentang pengajaran-pengajaran sesat yang Iya. bernubuat atas nama Yesus. Boleh abang yang menjelaskan sekarang? Nah, terus aku nanti tunggu. Aku nanti bertanya satu ya samamu ya. Boleh Dinda, dengar ya. Kalau kau baca dari Matius 7 nomor 15 sampai selanjutnya. Itu Yesus memberikan tanda atau membuat tentang pengajaran-pengajaran nabi palsu. Adapun materi-materi pengajaran dari nabi palsu itu apa kata Yesus? Ciri-ciri dari nabi palsu itu yang pertama, manggil Yesus Tuhan. Enggak ada ciri-ciri nabi palsu di situ. Enggak ada ciri-ciri nabi palsu di situ. Kau sudah baca, Dinda, dengar dulu penjelasan abangmu, nanti kau ngomong. Tunggu. Beda yang bernubuat. Tunggu, dengar. Beda yang bernubuat dengan yang menyebut-nyebut. Pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Dalam Matius 7:15 sampai seterusnya, itu memang nubuat dari Yesus mengenai tentang nabi-nabi palsu. Di mana ciri-ciri nabi palsu yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ialah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Ini adalah si pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan oleh si nabi palsu ini dengan mengatakan Yesus Tuhan? Dan ini adalah si penyesat. Selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat itu dan antikristus yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Selanjutnya, di dalam Matius 24, dari nomor 3 sampai 5, dijelaskan lagi tentang nabi palsu. Si pengajar-pengajar palsu, si penyesat yang memberikan kesesatan. Kenapa? Dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5 dikatakan Yesus,
Si penyesat itu yang menggunakan namaku, memakai namaku. Bahkan dalam nomor 23-24-nya, apa kata Yesus? Jika ada yang mengatakan kepadamu, Kristus ada di sana, Kristus ada di situ, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Yang menyampaikan ajaran-ajaran kepada manusia, khususnya diterima oleh Kristen, ya, yang menyampaikan itu adalah siapa? Paulus. Pauluslah sosok yang ketika dia menyampaikan ajaran-ajaran, dia menggunakan nama Yesus. Dia mengklaim dalam KPR 9, dia bertemu dengan Yesus. Dan kalian percaya ketika dia mau pergi ke Damaskus, bertemu dengan Yesus dalam bentuk cahaya di tengah jalan. Sementara Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di sini, bertemu dengan Kristus di sana, jangan kau percaya. Karena apa? Itulah si penyesat, karena dia akan menggunakan namaku. Sementara dari Islam nama Kristen yang menggunakan nama Yesus, menyebut-nyebut nama Yesus, mengatakan Yesus Tuhan, itu adalah Kristen. Maka nubuat tentang nabi palsu itu mengarah kepada siapa? Mengarah kepada Kristen-Kristen yang menggunakan nama Yesus dalam pengajaran-pengajarannya. Silakan Dinda. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Silakan. Adakah pernyataan Yesus? Ya, adakah pernyataan Yesus mengatakan si penyesat itu yang mengatakan Tuhan itu adalah Esa? Adakah pernyataan Yesus dalam Bible mengatakan si penyesat itu yang menyembah kepada Tuhan yang tidak terlihat ada? Tidak ada. Adakah Yesus mengatakan bahkan demikian? Si penyesat itu adalah ya mereka-mereka yang menggunakan yang tidak. Tunggu dulu, aku dulu bertanya. Tunggu dulu, kan udah kau jelaskan tadi. Ya, udah kau Dinda kasih tanggapan. Sekarang aku bertanya dulu. Kalau dibilang di apa kan Quran itu diturunkan dengan terperinci, kan? Iya kan? Satu yang pengen kutanya itu di surah berapa ini? Di surah tunggu. Di mana datanya? Kasih dulu datanya di mana Al-Qur'an dikatakan terperinci. Biar kita kaji dulu datanya, Dinda. Silakan. Surah 11 ayat 1. Iya, di situ dikatakan Quran itu terperinci gitu. Iya. Oke. Surah 11 ayat 1 ya. Bacalah surah 11 ayat 1. Baca. Oke. Alif Lam Ra. Inilah kitab ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Oke, saya tanggapi dulu ini Dinda ya. Boleh? Terus enggak pertanyaanku bukan itu. Pertanyaanku bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Nanti pertanyaanku bukan itu. Nanti sebelum kau bertanya, aku jelaskan dulu Quranku. Boleh ya, Dinda ya? Ya, boleh ya. Ya. Oke. Makna dari ya kalimat di sini kemudian dijelaskan secara terperinci. Terperincinya ini di dalam Al-Qur'an maknanya. Al-Qur'an itu sangat terperinci ketika menyampaikan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang batil. Ya, mana yang kok jadi kau yang menafsir Al-Qur'anmu? Loh, bukan menafsir, memang begitu penjelasan para ulamaku. Kau nggak boleh, ulama nggak boleh menafsir Al-Quran. Karena tunggu dulu. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak. Karena di surat 3 ayat 7 dibilang, di surat 3 ayat 7 hanya Allah yang bisa tafsir Al-Quran. Kok jadi kau yang tafsir? Apa kau lebih tinggi dari Allah? Ya, hanya Allah yang bisa tinggi dari Allah. No, iya surat 3 nomor 7 ayat 7 ya. Kau bilang ayatnya cuma Allah yang boleh menafsir Quran. Ini.
Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat-ayatnya ada yang muqamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan ada mutasyabihat. Adapun orang-orang dalam hatinya dan kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Itu menimbulkan fitnah. Dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Mana narasinya mana? Di situ kan takwil itu artinya tafsir. Salah kau. Kok salah? Takwil itu tafsir. Tafsir berbeda, Dinda. Takwil itu sama dengan tafsir. Oke, kasih datanya di mana takwil sama dengan tafsir, silakan. Enggak, aku belum bertanya dari tadi. Aku pengen bertanya. Loh, makanya longor kok kan? Kau yang longor. Kau menggiring Tadi biar aku nggak bertanya, biar nggak kau kasih aku bertanya. Boleh bertanya dengan Dinda. Tadi kan kau yang mengatakan kan antara takwil dengan tafsir itu sama. Sekarang betul? aku bertanya. Ya, Sekarang tadi aku kau bertanya. katakan, Karena Ya, kan tadi surah kau 11 ayat 1 tadi Ya, dibilang. dengar dulu. Tadi kan kamu yang mengatakan kan. Sekarang aku bertanya. Sekarang aku bertanya. Oke, Sekarang aku berarti salah bertanya. ya. Berarti kau Sekarang tadi aku salah kan? bertanya. Aku nggak ada Kalau salah. kamu tak mengakui kesalahanmu, kuturunkan. Aku Diskusi nggak kita ada salah. secara sehat. Turunkan nggak berani kau kan karena takut Ya, kau ditanyakan tentang Quranmu kan. Terserah kau menganggap, tapi kau sudah berbohong. Kau tidak Kau kan jantan, kau kau yang tidak berani kau nggak jantan, nggak berani kau mempertanggungjawabkan. ditanya. Kau nggak berani ditanya. Oke, sekali lagi saya Bilang aja. tanyakan. Turunkan. Sekali lagi saya tanyakan. Siapa yang mengatakan takwil sama dengan tafsir tadi? Siapa? Saya. Nah, berarti Kenapa, kau salah Bang? kan? Salah kan? Nggak ada salah. Memang itu arti Oke, takwil itu kalau gitu berikan tafsir. data. Berikan data bahwasannya takwil itu sama dengan tafsir. Enggak. Sekarang aku mau bertanya. Kau takut ditanya. Salah nggak kau tadi? Bohong nggak kau tadi? Jawab dulu. Sekarang aku nggak ada aku bohong. Sekarang aku mau Oke, bertanya. sekarang kasih datanya. Takwil dan tafsir adalah sama. Sekarang kasih aku datanya. mau bertanya. Sekarang Oke, aku mau kalau bertanya. kau tak Dari mau tadi kau mengakui, udah ratusan kalau kau kau tak mau bertanya. mengakui kebohonganmu tadi, saya turunkan. Turunkan, bilang aja kau takut ditanya. Kau turunkan. Ngaku kau takut kau ditanya. Tak perlu diskusi sama pendusta. Kamu akan pendusta. Udah longor sok pandai pula. Gimana ceritanya? Takwil sama dengan tafsir. Kau yang nggak tahu apa-apa, tapi mau ngajarin aku yang master. Takwil sama dengan tafsir yang enggak aja. Kalau masih berpegang dan beriman pada kalimat siki raba-raba, siki jangan diraba-raba, jangan kau coba-coba mau mengajak kita memahami tentang original teks. Jangan kau coba-coba memimpin kami dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab. Jangan. Jauh beda antara takwil dengan tafsir. Kalau kau mau ditarik ke dalam ilmu nahu dan sorobnya, kita tarik. Kita kaji dari nahu dan sorobnya. Takwil sama dengan tafsir yang enggak aja. Beda, ya analoginya gini. Beda antara memastikan dengan mencari tahu, itu beda. Ya, yang memastikan itu Allah. Tapi manusia boleh mencari tahu, itu tafsir. Yang memastikan itu Allah. Yang mencari tahu itu manusia, dan takwil itu mengarah kepada memastikan. Hanya Allah yang bisa memastikan makna dari ayat Al-Quran itu maknanya. Umat Islam terkhusus yang memiliki pemahaman yang dimana pemahamannya ini, ya keilmuan sanad ini sampai kepada Nabi, dibolehkan menafsirkan asal dengan disiplin ilmu, bukan ngarang kayak oten. Takwil sama-sama tafsir, takwil sama-sama tafsir. Karena ini kalamullah, ini adalah perkataan Allah. Dia yang bisa memastikan, dan kelak akan dia buka tabirnya. Pastinya itu seperti apa, tapi mendekati kepastian itu tadi
ya, untuk memahami kepastian itu tadi, mendekati kepastian tadi, sudah disampaikan Allah melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, Nabi kami Nabi Muhammad SAW, cair dong, diberkati surah Al-Jum'ah ayat 2. Jadi dikirim-kirim gitu. Nabi lebih memahami Quran, dia paham tentang Quran ini. Nabi kami tahu, makanya para ulama-ulama kami ketika pun menafsirkan itu mengambil pendapat dan juga pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dunia Islam itu kaleng-kaleng tidak nih. Dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf. Ini nama Nabi ini penjelasan ya. Nama Nabi disebut dengan cara yang berbeda. Kepada kaum buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa, serta ini Dinda ya. Jadi tafsir dari para ulama-ulama kami pun mengerucut kepada dan mengambil hujah dari Nabi Muhammad SAW. Menyucikan jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan sunnah. Mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Dan tafsir para ulama kami ya berpedoman kepada apa? Pengajaran dari Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran. Dan hikmah ya, atau sunnah. Sunnah ini apa? Penjelasan dari Nabi. Jadi ketika Nabi kami mau menjelaskan secara terperinci tentang Islam, dia boleh. Dan apa yang disampaikan itu benar. Karena apa? Karena dia dapat legitimasi langsung dari Allah yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Beda sama Paulus ya teman-teman ya, di mana Paulus tidak pernah mendapatkan legalitas, tidak pernah mendapatkan legitimasi, tidak pernah mendapatkan pembenaran ketika menyampaikan ajaran-ajaran Kristen kepada manusia. Tidak ada dapat legalitas dan juga pembenaran dari Yesus, tidak ada. Ada ayat seperti di dalam Bible di mana Yesus berkata, ya, inilah Paulus yang kepadanya diturunkan Bible, yang mengajarkan Kristen kepada manusia. Ada? Gak ada. Lantas bagaimana kau bisa percaya kepada sosok yang gak punya legalitas? Kalau gitu kau habis ketipu nanti. Di dunia ini aja, kalau adik perempuan kau ada kenalan sama laki-laki ngaku-ngaku polisi, minta legalitasnya apa? KTA-nya mana KTA-nya? Kalau nggak ada KTA-nya, berarti dia polisi bodong, itu polisi bodong. Sama dengan rasul, kalau dia nggak punya KTA itu rasul bodong. KTA-nya di mana? KTA-nya dalam bentuk legalitas yang disampaikan dan dinyatakan oleh sosok yang mengutus dia, gitu loh. Pintar dikit apa Dinda? Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Aku katakan ini, kok ku ingatkan ini komalku bukan gereja, biar jangan banyak kali kau berkhutbah di sini. Berkhutbah kau di gerejamu. Jangan komalku. Kalau udah ku ingatkan kau, tapi tetap kau mau berkhutbah, maaf kalau aku naikkan tensi bicaraku dengan mengatakan, Dinda tolong pakai otaknya. Komalku bukan gereja. Oke, lanjut teman-teman. Kita punya waktu 1 jam lagi sebelum diusir. Karena jam 12 siang Bang Farouq harus check out dari hotel teman-teman ya. Jam 12 siang saya harus check out. Kalau enggak rupanya ngeri teman-teman. Nanti kena apa katanya? Kena uang tambahan. Kena cas kata si Sal tadi. Kena cas kata Sal. Halo Rudi, selamat bergabung Rudi. Rudi. Turun Dindanya. Kalau kita udah habis waktu Bang, kita udah habis ini waktu kan di hotel nih, ya kan? Kita nunggu di lobi bisa nggak itu?
nunggu-nunggu di lobi, nunggu-nunggu dijemput orang, tapi masih duduk di lobi bawah. Bisa nggak itu? Boleh nggak itu? Bisa bang, bisa. Oh, bisa ya. Alhamdulillah. Tanya aja dulu resepsionisnya, bilang saya nunggu teman. Iya. Kalau berdiri-diri pinggir jalan aku bahaya kan, ada oten nanti. Oh, sampai malam pun bisa. Iya, nunggu-nunggu di lobi malam pun bisa, Bang. Nggak apa-apa bang, duduk aja di situ, yang penting jangan ambil gelasnya dibawa pulang. Ya udah tidur. Kalau di lobi kita tidur nggak diusir itu kan? Kalau di tidur nggak boleh, duduk boleh. Kirain bisa tidur, kan lumayan juga gratis punya tempat berteduh kita. Oke, buku, selamat bergabung buku. Oke baik, selamat siang, salam dari Jayapura nih Bang Farouq. Islam Kristen. Oten masuk jalur. Kristen. Bisa? Oke, kita Dinda buku. Oke, ya begini, Bang bisa dengar. Tunggu Dinda, saya sampaikan dulu aturannya supaya diskusi kita ini terarah. Ya, jangan ribut kita satu sama lainnya ya, betul? Ya, saya sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, Boleh. kalau Dinda mau bertanya ke Bang Farouq, silakan on cam. Kalau mau saling adu argumentasi. Makna dari adu argumentasi itu, kau mau membantah jawabanku. Boleh. Tapi syaratnya Dinda itu harus on cam. Tapi kalau Dinda belum mampu atau tak mau untuk on cam, ya, Dinda punya pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun gitu loh. Ah, udah. Udah selesai. Kalau udah on cam udah selesai dah. Oke, baik. Tapi bentar ya, aku sampaikan dulu ya aturan dalam bentuk lagunya ya. Oke? Aku diri dulu lah biar agak keren. Dinda jangan marah-marah, nanti kesuduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Silakan Dinda buku, kalau mau bertanya silakan. Iya, jadi perkenalkan dengan Bang Hengki di Jayapura. Siap Dinda Hengki. Salam Jayapura. Iya, jadi begini, Bang Farouq, Rasul Paulus itu tokoh yang tidak meninggalkan pesan yang buruk. Sekalipun Muslim boleh mengutak-ngatik, silakan Bang Farouq mau dari A sampai Z di Bible kah, di Al-Quran kah, di manakah data kontemporernya, sejarah kah, bolehlah. Tapi kita sampai hari ini di Jayapura, ajaran Paulus itu begitu sangat baik, bijaksana. Apapun yang mau digali sejelek apapun bolehlah. Tapi Paulus tidak pernah meninggalkan kesan buruk untuk kami ikuti. Paulus itu sosok yang luar biasa. Jadi Bang, silakan kalau memang kami mengenal saudara-saudara Muslim yang dari otak yang belum dewasa dan hati yang lagi rapuh, maki-maki itu kami sudah kenal. Itu tokoh-tokoh. Boleh saya tanggapin Dinda? Tadi Anda katakan Paulus itu tidak pernah mengajarkan yang buruk kepada kami, betul? Betul? Oke. Tahan Dinda ya, dipegang jantungnya ya, nanti takutnya pindah ke belakang. Yang pertama, ya, Dinda gak pernah baca Biblenya. Ini silakan dibuka Dinda di dalam kitab 2 Korintus 11 nomor 8. 2 Korintus 8. Apa kata Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Bagaimana kau katakan Paulus tidak pernah mengajarkan yang buruk kepada Anda, sementara di waktu yang sama dalam 2 Korintus 11 nomor 8, Paulus mengaku dirinya sudah merampok. Apakah perbuatan merampok ini baik? Tidak baik, Abang Farouq.
Yang kedua Dinda, pegang lagi jantungnya Dinda ya. Roma 3 nomor Lanjut. Roma 3 nomor 7. Nih. Ini yang kedua ini. Nih. Bentar ya, nanti TSI kalian tolak. Payah kalian. Lanjut. Ya apa-apa, lanjut. Nih. Kok jadi gini dia? Bentar ya. Ini aja nih, ini. Bang, buka Bible aja, buka Bible-nya. Kalau ada bukunya, buka di situ. Sama itu isinya Dinda. Aduh. Nah ini nih. Itu biasa sih, nggak apa-apa. Lanjut. Pertanyaan tadi dapat dijelaskan lagi dengan contoh ini. Roma 3 nomor 7. Nah, kalau saya berdosa dengan menipu orang, perbuatan itu masih menunjukkan bahwa Allah selalu benar, berarti dosa saya tetap memuliakan Allah. Jadi Allah tidak adil kalau dia menghukum saya karena dosa itu. Paulus mengaku menipu orang. Yang waktu luar biasanya lagi, pegang lagi di Dinda. Ini ngeri. Paulus Anda katakan tidak pernah menyampaikan ajaran-ajaran yang buruk. Nih baca Dinda ya. Galatia 3:13. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus di sini siapa Dinda? Kristus siapa Kristus? Kristus sebagai manusia digantung di kayu salib, tapi Yang saya tanyakan, Kristus sebagai manusia. Kristus ya, Yesus. namanya siapa? Kristus Yesus. Paulus mengutuk Yesus. Oke, sudah. Ketika Paulus mengutuk Yesus, yang pertama tadi ya, Paulus mengajarkan merampok. Yang kedua, Paulus membenarkan penipuan atau kebohongan. Yang ketiga, Paulus mengutuk Yesus. Yang keempat, satu lagi nih. Satu lagi banyak kan. Jangan terlalu banyak-banyak dulu. Satu saya kasih. Yang keempat, ini isinya. Karena semua orang yang hidup, Galatia 3:10, dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Yang keempat, Paulus telah mengutuk hukum Taurat. Dari semua data yang tunjukkan tadi, dari semua data yang Bapak tunjukkan tadi, sebutkan satu ajaran Paulus yang baik dan bermanfaat buat peradaban manusia. Silakan. Oke, dengar. Saya udah dengar ini. Saya udah dengar. Sekarang saya bicara. Oke, Farouq, kau dengar. Paulus itu dia mengajarkan sesuatu yang baik adalah dia tidak pernah berbohong tentang perilakunya sebelum mengenal Yesus dan perilakunya setelah datanya. Saya menjelaskan. Dinda tolong pakai otaknya. Ini kok ini Alkitab itu sudah ajar turun temurun di sini. Alkitab sudah diajarkan turun temurun di sini. Tolonglah. Membenarkan pembohongan. Kalau Farouq mau, saya beri Anda data mau dengar. Jika memang Tadi saya Paulus sudah dengar. Sekarang saya mau bilang dia. Datanya Dinda, datanya. Saya pegang Alkitab di sini. Saya akan baca yang tadi kau baca. Apa gunanya kalau saya baca ulang yang tadi kau baca? Itu datanya di situ. Memang yang saya mau sampaikan. Jadi yang kau bilang rampok. Paulus itu mengajarkan jujur, tidak bohong. Kau dengar? Kau nih pakai akal tidak? Kau baca kitab yang tadi sudah dibacakan. Itu jelas Bible. Dari Bible itulah saya mau bicara satu demi satu bagian. Kita pakai akal yang sehat untuk runtutan yang tadi kau baca, yang tadi kau ulas. Itu kan Bible. Kau tidak ambil dari buku lain kan? Farouq, kau coba dengarlah. Dengar.
Kau kalau bijak, kau dengar aku bicara, kau dengar. Merampok itu kan dia bicara jujur. Dia bilang bahwa aku pernah merampok jemaat itu karena dia belum mengenal Yesus. Dia jujur. Ketika dia mengenal Yesus, dia akan merampok jemaat. Yang kedua, ya kalau orang menipu, itu kan dia pakai pengandaian kalau. Orang jelas kalau menipu, jadi dia tidak sedang mengajar jemaat untuk menipu. Baca konteksnya di situ. Kalau ada kata kalau, itu pengandaian. Semua agama, kalau berbuat dosa, menipu dan lain-lain, sudah kata kuncinya itu pengandaian dosa. Udah jelas selesai. Yang ketiga tadi kau bilang apa lagi? Mengutuki Yesus. Dia bukan mengutuk. Paulus tak pernah mengutuk. Dalam sejarah Paulus sampai hari ini tak ada yang pernah melihat Yesus mengutuki Yesus. Paulus pun tidak. Jadi tiang salib itu lambang di mana orang digantung hina dan Yesus membayar lunas di atas tiang salib. Jadi sudah selesai. Tidak ada yang salah dari Paulus setelah mengenal Yesus sampai ke sini. Kami semua terima pengajarannya dengan akal sehat. Hanya kau saja yang stres untuk melihat Paulus dari sisi yang terlalu banyak kurangnya. Udah selesai. Cukup ya, kau banyak kurangnya. Maka kau juga tidak seperti Paulus yang Sebelumnya teman-teman, kita berikan dulu aplaus buat buku Inggris. Karena apa? Dia begitu pintar ketika membantah Bibelnya. Memang teman-teman Kristen, kalau membantah Bibelnya pintar kali mereka. Pintar kali. Ya kan, bagaimana dia bisa mengatakan ya di dalam kitab Korintus apa yang dikatakan Yesus itu sebelum dia jadi rasul. Dia nggak tahu isi Bibelnya, baca dalam Korintus 1-nya. Ya, inilah surat ini belum jadi rasul kata dia kan, ini teman-teman ya. Ini. Jadi Farouq kau dengar ini. Kau tadi kau bilang belum jadi rasul ya kan? Ini. Sekarang ya setelah dia jadi rasul, dia tidak pernah mengenal Yesus. Tunggu dulu. Dia cerita tentang kehidupannya. Tadi kau setelah bilang dalam 2 Korintus 1 nomor 18 itu adalah pengakuan Paulus sebelum dia jadi rasul kan? Nah, kita buka 2 Korintus 1. Ini buka nih. 2 Korintus 1 nomor 1-16. Kita baca ini dari depannya. kau tunggu saya ambil Alkitab dulu supaya kita lihat konteksnya ini. Aduh kau susah. Ini. Dia bilang tadi kan belum jadi rasul kan? Benar nggak teman-teman? Dia bilang Paulus tadi berkata begitu sebelum dia menjadi rasul. Benar nggak? Ini buktinya dia nggak tahu Bibelnya ini. Makanya saya tertawa nengok Oten ini. Oke. Coba kau baca ulang. Nah, kita lihat dulu ini. Kau buka ulang di mana? Kita mulai dari ayat 1-nya teman-teman ya. Ini kita mulai dari ayat 1-nya. Apa kata dia? Apa kata Paulus? Dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Memang dari Paulus sekarang. Dia sekarang rasul. Udah rasul dia ini. Ini aku sampai ayat 18 baru perkataan dia tentang merampok jemaat tadi. Dari nomor 1 dia udah klaim dirinya rasul. Tapi Kristen berkata, waktu itu dia berkata belum jadi rasul. Jelas di situ rasul Kristus. Makanya Farouq yang penuh dusta. Kau ulang ke itu. Bagian yang tadi kau bilang itu. Oke. Baca Dinda dalam 2 Korintus 1 nomor 1 sampai 2. Aduh mata saya ini sementara lagi. 2 Korintus 1 nomor 18. 2 Korintus 1 nomor 1 sampai 2 baca. Oke, kau tunggu ya. Saya tidak sembarang memahami kitab suci ini. Ingat teman-teman ya. Data dia merampok tadi 2 Korintus 1 nomor 18 kan? Dia bilang belum jadi rasul itu. Baca dari nomor 1-nya. Udah jadi rasul nggak dia? Dia sudah jadi rasul, tapi dia menceritakan tentang. Dia sudah menjadi rasul, tapi dia menceritakan tentang orang kalau. Berubah lagi dia kan? Berubah lagi nggak? 2 Korintus berapa? 2 Korintus berapa? 2 Korintus. Farouq pelan dulu. Farouq, kau. Sekarang saya tanya,
Sekarang saya tanya, dalam 2 Korintus 1:18, ketika Paulus mengklaim dirinya merampok, dia udah jadi rasul belum? Udah jadi rasul belum? Udah jadi rasul. Kau baca, dia sudah jadi rasul. Kalau saya jawab dia sudah jadi rasul, tadi kamu apa? kau bilang sebelum, Sekarang kau tadi dengar. kau bilang belum jadi rasul. Tadi kau bilang Sekarang sudah kau jadi paham. rasul atau sebelum jadi rasul? Saya baca ya, saya baca keseluruhan. Kau dengar Tadi dulu. kamu bilang, Kecemasan. tadi kamu bilang ke saya, dengar dulu. Kecemasan dan kelegaan Paulus. Jangan bohong di dalam Troas segala dan hal, Makedonia. Dinda. Kau dengar. Ini latar bohong belakangnya. dalam segala- Kau hanya kutip ayat 1. Kau kutip ayat 1. Dinda. Tidak bisa. Kau lihat ini, kau lihat latar belakangnya, Farouq. Dengar dulu, Dinda. Iya, nanti kita kayak gitu, Dinda. Nah, kau dengar. Aku baca ayat 18 ini. Dengar. Kau suruh saya baca, sekarang saya baca. Oke. Saya baca, ya, kau Tadi- dengar dulu. Tadi ketika aku tunjukkan data ke kamu, 2 Korintus 1:18, di mana Paulus mengaku telah merampok, saat itu tadi kau katakan dia belum jadi rasul atau sudah jadi rasul? Sudah jadi rasul. Dia cerita tentang Gak ada. dia. Dengar dulu, dengar. Ini kalau orang kita itu. Udah bro, Aduh, ini betul saya- nggak jujur ya kan? Sabar. Kita pakai kacamata dulu, cari kacamata dulu. Ini saya agak susah baca nih karena Iya kan, kacamata cari ini. kacamata ya kan? Kan dengar klaim tadi kan. Dia bilang tadi itu perkataan Paulus sebelum dia jadi rasul kan. Cair drone diberkati dalam Tapi nggak salah dengar kan, bener kan? Tadi dibilangnya belum jadi rasul kan, makanya aku ketawa. Orang ini nggak pernah baca Bibelnya, makanya asal-asal cakap aja gitu. Makanya aku bilang kau baca dari ayat 1 karena gini teman-teman ya. Surat-suratnya Paulus itu selalu diawali dengan perkataan itu. Ya. Surat ini untuk orang Galatia dari Paulus rasul Kristus begitu. Oke. Silakan. Farouq. Bisa pelan-pelan saja ya, kita udah diskusi ya. Ya, oke. Boleh Mantap. pindah. Tapi jujur ya, jangan bohong lagi ya. Satu Korintus. 2 Korintus pasal 1 ayat 18. Oke. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah ini salah ini. 2 Korintus berapa tadi? 1 ayat 18 ya. Ini cukup besar kan anak-anak. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Yang mana yang menipu tadi kau bilang? Ini. Nih. Farouq, kau kasih saya ayat yang baik lah. Yang jelas yang mana? 11, nomor 8. Oh 11. Itu boleh kau nih. Nanti buat nomor 1 ya, dari Korintus 1. Bagaimana ini fitnah Paulus ini kayak kau seperti tokoh terbesar kayak Paulus saja ini. Paulus itu tokohnya mendunia kok, kamu tidak pernah mendunia. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Ini 2 Korintus 11 ayat 18 ini. Ya, baca. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu bijaksana. Ya, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang ini kan dia bicara tentang jemaat ini, jemaat yang dia kunjungi mereka nih, bro. Dia bilang kamu suka sabar. Ada di tengah-tengah jemaat itu orang-orang yang bodoh. Dia tidak sedang bilang orang bodoh sembarang. Mana ini? 11 ayat 8. Tadi bilang 18 ini. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari ini. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah? Dia bilang ini, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma.
Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab orang yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Iya, betul. Jadi Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang dia kunjungi bahwa sebelum dia mengenal Yesus Kristus itu dia telah merampok banyak jemaat. Nanti setelah dia sudah dijamah Yesus, maka dia datang kepada jemaat-jemaat untuk tidak kasih tahu dia merampok lagi. Oke, Jadi memang berarti dia terbuka, dia sampaikan bahwa dia pernah merampok jemaat. dengar dulu, Dengar, dengar dulu, gantianlah Dinda. Ya, apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 8, ketika dia berkata itu, dia sudah jadi rasul atau belum? Yang dia bicara ini, dia cerita ulang ini, dia sudah jadi rasul. Dia cerita tentang dia dulu. Dia cerita tentang dia dulu. Enggak, tunggu dulu. Tadi sebelumnya Anda menjawab dia sudah jadi rasul atau belum? Sebelumnya. Untuk pekerjaan merampok itu dia belum jadi rasul. Nanti setelah dia jadi rasul, Dinda, dengar ya. iya, betul. Ketika kau baca ayat ini, Anda katakan itu dikatakan Paulus sebelum dia jadi rasul, betul? Iya, betul. Nah, Betul. ternyata ketika dia berkata sudah jadi rasul atau belum? Ketika dia menulis surat ini, dia resmi sudah jadi rasul. Dia menceritakan kembali. Berarti Dia menceritakan kembali. Dengar dulu, ini konteksnya nih. Saya bilang konteks. Nggak ada cerita. Dia bilang, jangan mementingkan. Baca ini judulnya, Paulus tidak mementingkan diri. Dengar dulu ini judulnya ini. Nah, ini judulnya. Ini Master Bible ini, abangmu ini Master Bible. Dengar Dinda. Berarti Dengar dulu, ini Paulus tidak mementingkan diri. Ini kutipan judulnya. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri? Dia setelah menerima Yesus, setelah Yesus mengubahkan hidupnya, dia memberitakan Injil. Zaman sebelum dia masih Saulus, dia masih jahat, dia suka ambil dan merampok uang. Udah, jelas. Itu orang Kristen tahu. Dia suka merampok. Itu pada zaman dia belum dijumpai Yesus. Itu Farouq. Dia bilang, ini konteksnya nih. Jemaat lain telah kurampok. Dia dulu memang, dia bicara jujur. Dia bilang jemaat lain telah kurampok. Itu betul. Dia pernah rampok. Sekarang dia tidak merampok. Udah, sip. sekarang saya tanya, ya, yang mengaku telah merampok dalam 2 Korintus 11 nomor 8 rasul bukan? Dia mengaku dia waktu merampok itu dia sebelum jadi rasul. Sekarang dia tulis ini, dia cerita bahwa dia pernah merampok. Enggak itu saya Dia tanya. sekarang rasul. Dia sekarang rasul. Dia rasul. Iya, oke. Sekarang saya tanya. Farouq kau dengar. Sekarang saya Orang tanya. cerita ini. Rasul ini. Dengar dulu Dinda, sedikit lagi Dinda. Oke. Ya, ketika Anda diajarkan untuk merampok, itu pengajaran yang baik atau pengajaran yang buruk? Itu pengajaran buruk, tapi kau bisa mengerti. Farouq, kau dengar. Sekarang Farouq kau dengar. Kau dengar dulu, belajar lah. Jilat lagi ludah Anda yang pertama ketika Anda katakan Paulus ngajarin yang baik. Ternyata setelah kita kaji, dari lisan Anda sendiri sudah mengakui Paulus itu memberikan pengajaran-pengajaran yang buruk. Apa sudah? Masih satu itu loh, belum lagi ayat yang lain kebuka loh. Ya, kasih saya dulu. Oke. Jadi begini, Paulus menulis surat ini, dia memberikan kesaksian tentang dirinya. Oke, itu yang pertama. Dia sampaikan, saya tidak mementingkan diri. Itu maunya dia tulis surat, jangan seperti saya yang suka merampok jemaat. Itu pertanda dulu sebelum jadi rasul, dia suka merampok jemaat. Betul, orang Kristen semua tahu kelakuan buruknya. Dia nama dulunya tuh Saulus. Begitu dia jumpa Yesus, dia berubah jadi Paulus. Dia itu yang jahat
Dia suka merampok jemaat-jemaat di Yerusalem. Jemaat-jemaat sekitar suka dia rampok, dia menipu, dia suka bikin bahkan sampai pembunuhan. Tidak ada, kau kelasnya tidak sama seperti Paulus. Dia tuh jahat sekali. Nah, ketika dia menulis surat ini, dia bilang jangan mementingkan diri. Judulnya ini. Dia bilang jemaat-jemaat itu dia suka merampok jemaat-jemaat. Betul, dia jujur. Makanya kita belajar dari dia tentang kejujuran. Dia tidak menyembunyikan sesuatu yang salah. Dia bilang apa? Apakah aku berbuat salah? Ya. Jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, ya, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dulu. Dia merampok. Jadi clear, orang Kristen tidak mewarisi dia punya budaya rampok karena dia mengaku merampok itu dosa. Oke, clear. Ini sudah clear. Saya tanya sama Dinda. Oke, saya tanya sama Dinda. Tolong berikan kepadaku ya narasi Anda tadi selaras dengan apa yang tertulis dalam Bible, bahwasanya dalam 2 Korintus 11 nomor 8 pengakuan Paulus itu tadi adalah perbuatan sebelum dia menjadi rasul. Mana datanya? Di mana narasi itu mengatakan begini, sebelum aku menjadi rasul, aku telah merampok. Di mana datanya itu? Paulus menuliskan surat-surat kepada jemaat ini, dia punya latar belakang sejarahnya tidak ditulis di sini. Ada dalam cerita-cerita historinya. Tapi kau dengar. Tapi itu baca. Kau dengar. Kau dengar. Dengar dulu. Tertulis di sini ya. Dengar. Dia bacanya. kalau kau paksakan tulisan Anda dapat narasi tadi, Dinda. Anda dapat narasi dari mana narasi tadi? Bahwasanya pengakuan Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 8 itu adalah perbuatan dia sebelum menjadi rasul, tapi bukan pengajaran dia setelah dia jadi rasul. Dari mana Anda dapat literasi itu tadi? Silakan. Nah, kalau tidak ada, kenapa harus dipaksakan harus ketemunya dalam Bible? Kenapa harus dipaksakan harus ditulis dalam Bible? Kenapa kok omongkan? Ada. Dia ini cerita tentang kalau Farouq pakai akal sehat, Di tokoh-tokohinya kita kawan-kawan. Dia ada literasinya, tapi dia omongkannya coba. Aku siap-siap dulu teman-teman ya. Nanti kena cas aku di hotel ini, aku udah mau keluar. Penonton kita 2K, tapi ya teman-teman, aku harus check out teman-teman. Ya, nanti bahaya, nanti kena cas aku teman-teman ya. Narasumber pun nggak ada lagi di sini. Ya izin teman-teman ya. Sebenarnya Bang Farouq kepengen diskusi lagi. Ya, tapi tahu diri lah kita kan sebelum diusir teman-teman kan. Kita ungkapkan dulu lah teman-teman ya. Sebelum jika ada salah kata, Bang Farouq mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun karena aku mau berberes-beres lagi nih teman-teman. Aku mau berberes-beres untuk check out teman-teman. Jika ada salah kata, Bang Farouq mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan dua tafarakul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, buat teman-teman ya. Mohon doanya teman-teman ya supaya Bang Farouq berhasil ya merantau 2 hari di Jakarta. Dan untuk itu isti pandai-pandailah kau hidup di perantauan itu isti ya. Syukur teman-teman yang telah berbagi ke Bang Farouq. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.